Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadhan nabiyyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita haturkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita karunia, keimanan, taufik, serta kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk bermajelis ilmu supaya kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat, dan disebutkan nama-nama kita di depan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tema kita pada siang hari ini yaitu tentang apa, Pak? Ada yang tahu? Tentang fitnah pasangan hidup, fitnah harta, ataupun fitnah anak. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, seringkali kita dengar kata fitnah. Harta itu fitnah, perempuan itu fitnah. Kamu jangan fitnah saya. Apa artinya fitnah? Sehingga ketika kita berbicara tentang fitnah-fitnah yang telah disebutkan tadi, kita memahami konteks apa yang akan kita bicarakan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, fitnah artinya adalah ujian atau cobaan. Maka dikatakan fitnah harta itu adalah ujian kita. Fitnah wanita, maka wanita itu adalah ujian bagi kita. Fitnah anak, maka anak adalah ujian bagi kita. Fitnatil mahya wal mamat, fitnah ketika seorang hidup dan meninggal, maka itu adalah ujian bagi kita. Adapun ketika seorang ngomong kamu jangan fitnah saya, maka berbeda dengan konteks yang telah saya sebutkan tadi. Fitnah yang barusan artinya adalah menuduh, ya. Adapun fitnah harta itu artinya ujian dan cobaan. Ulama lain menyebutkan fitnah artinya adalah ma yajurruka ilan nar, segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita masuk neraka. Sebab bisa jadi, dan bisa jadi menyebabkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya harta, wanita, anak itu bisa memberikan kita jembatan dan syafaat bagi kita pada hari kiamat kelak. Intinya kata fitnah adalah ujian dan cobaan. Maka nikmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan keterbatasan pemateri, kita akan mengupas lebih dalam tentang apa itu fitnah. Yang mana fitnah yang paling besar adalah fitnah wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu fikum ba'di fitnatan adharru min fitnatin nisa." Tidaklah aku tinggalkan kalian wahai laki-laki setelah kematianku sebuah fitnah, ujian dan cobaan lebih besar daripada fitnah dari seorang perempuan. Maka nikmati Allah Subhanahu wa taala, ya, fitnah yang paling besar yang dihadapi seorang laki-laki adalah fitnah wanita. Begitu juga sebaliknya, fitnahnya wanita paling besar itu siapa? Laki-laki. Maka jangan dianggap sepele ketika seorang laki-laki berhubungan dengan lawan jenis dalam tanda kutip, oh itu biasa Ustaz.
berjalan bareng atau menyepi di sebuah tempat tanpa keperluan yang mendesak, maka hal tersebut dilarang oleh syariat. Maka nikmati Allah Subhanahu wa taala, karena besarnya fitnah tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki dan perempuan itu berkholwat. Pernah dengar berkholwat? Apa itu berkholwat? Berduaan. La yakhluwanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian berkholwat dengan wanita. Adapun seorang berbicara laki-laki dan perempuan itu tidak apa-apa. Apabila mereka ingin berbicara, haruslah yang pertama di tempat yang terbuka, jangan di tempat tertutup. Apalagi membicarakan sebuah pembicaraan ya, bisnis ataupun yang lainnya di kamar, enggak. Tapi di sebuah tempat yang terbuka dan dapat disaksikan oleh banyak orang. Dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berbicara terhadap salah seorang wanita di sebuah jalan-jalan protokol Madinah, di jalan-jalan utama Madinah, dan itu tidak termasuk kholwat. Ya. Jadi di sebuah tempat yang mana tempat tersebut terbuka dan bisa disaksikan oleh banyak orang. Dan fitnah manusia, fitnah wanita adalah fitnah yang besar. Jangan disepelekan ya. Laki-laki ini ya, kadang-kadang kalau melihat perempuan suka kesetrum, betul enggak? Ada yang enggak pernah kesetrum melihat perempuan? Ya, kadang-kadang lihat perempuan nih nyetrum, ada tegangan. Ya, makanya hati-hati. Oleh karena itu Rasulullah SAW katakan apa? Ya ma'syaron nisa, wahai perempuan, tidaklah ada seorang min naqisatil akal, yang akalnya kurang dan agamanya kurang, adhabu lilubbir rajul, yang mampu untuk menggoyahkan hati seorang laki-laki. Dan hati laki-laki ini tidak macam-macam loh. Kata Nabi apa? Ar-rajul al-hazim, laki-laki yang teguh pendiriannya, kuat, ya, berpendidikan tinggi, dan memiliki etos kerja yang bagus. Akan tetapi keilmuannya, logikanya itu bisa hancur dan hilang di depan wanita. Maka betapa banyak ya orang-orang yang memiliki pengaruh di dunia kemudian rusak masa depannya gara-gara siapa? Wanita apa laki-laki? Wanita. Bukan karena harta ataupun yang lain, tapi karena apa? Wanita. Maka kata alaihi salatu wassalam, fattakun nisa, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal perempuan. Kalau mau chattingan seperlunya ya, apalagi ini bulan Ramadan ya. Kalau mau menjelang berbuka ditanyain sudah berbuka puasa apa belum? Penting apa enggak ini? Penting apa enggak? Enggak penting. Sudah sholat tarawih apa belum? Ya. Enggak penting. Ya. Orang itu kalau mau berbuka fitrah sendiri mau berbuka, tanpa disuruh, tanpa diingatkan dia pasti apa? Berbuka. Enggak mungkin dia nunggu maghrib, oh ini belum mengingatkan aku tentang berbuka, saya enggak mau berbuka. Enggak mungkin. Maka itu adalah jerat-jerat siapa? Syaitan dan iblis. Maka berhati-hati. Begitu juga ketika sholat tarawih ya. Sudah sholat tarawih apa belum? Oh sudah. Sudah sholat apa belum? Ini lagi sujud. Nah ini berarti nggak sholat. Lagi sujud dia apa? WhatsAppan. Maka yang mati Allah Subhanahu wa taala itu semua terlarang. Ya. Hal-hal yang tidak penting yang dibicarakan ataupun bercanda yang berujung fitnah ataupun yang lain, maka hal tersebut dilarang oleh syariat. Ya. Karena hal tersebut akan menjurus tindakan fahish yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya seorang laki-laki dan perempuan berbicara itu boleh ya, asalkan di tempat terbuka dan diperlukan.
ya. Adapun suara wanita itu bukanlah aurat, dan wanita ketika berbicara kepada laki-laki tidak boleh mendayu-dayu, tidak boleh perkataannya ya yang genit ataupun yang lain, tapi dengan perkataan yang tegas, perkataan yang jelas dan seperlunya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, adapun setelah fitnah wanita yang patut kita waspadai, dan tentu itu merupakan ujian bagi kita. Dan betapa banyak dahulu ada orang ketika pengen hijrah, niat hijrahnya itu jadi batal gara-gara siapa? Wanita. Rasulullah SAW katakan, wa man kanat hijratuhu ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang niat hijrahnya gara-gara perempuan untuk dinikahi, maka niat hijrahnya adalah untuk perempuan tersebut dan ia tidak mendapatkan pahala dari berhijrah tersebut. Ya, maka berhati-hati kita dalam beribadah dan dalam berniat, niatkanlah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun yang kedua yaitu tentang fitnah harta, ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang hidup di zaman yang mana segala sesuatu itu diukur oleh harta. Harta, harta, dan harta. Orang kumpul karena ada proyek, orang tidak kumpul karena dia nggak memiliki proyek. Orang mau ketemu, mau senyum ketika dilihat barangnya brand, ada brand-brand ternama, dideketin. Kalau orang ini nggak ada brand-brand ternama di tangannya atau di sepatunya, maka ia dijauhkan. Maka semua tolak ukur kesuksesan seseorang diukur dengan harta. Maka benarlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi illa ad-dinar wa dirham. Akan datang kepada manusia sebuah zaman yang mana zaman tersebut tidak bermanfaat kecuali dinar dan dirham. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman yang penuh fitnah ini, maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak bermanfaat harta, bahkan anak yang kita sayang, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih dan mulia. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah memberikan sebuah garis. Khaton Nabi sallallahu alaihi wasallam khututon. Nabi pernah membuat garis panjang. Hadzal amalu wa hadza ajaluh. Ini dia adalah angan-angan. Tahun depan saya ingin profit sekian. Tahun depan ini. Akan tapi di pertengahan adalah ajalnya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, di tengah-tengah fitnah harta, maka rajinlah untuk datang ke majelis ilmu, karena kita tidak tahu mati kita itu kapan. Allah katakan dan sifati kematian itu dengan sebutan baghtatan, yaitu tiba-tiba. Boleh jadi kita keluar dari masjid ini langsung wafat. Kan kemarin saya punya pegawai, kan kemarin dia mau pulang, Ustaz saya mau pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah. Mudik sebelum lebaran. Karena hari-hari terakhir kan tidak boleh mudik. Izin. Kamu datang ke sini kapan? Dia berangan-angan. Nanti hari Jumat saya ke sini, insya Allah. Oh, dalam keadaan sehat, muda sih. Pulanglah dia naik motor. Sampai di sebuah kota, setengah jam sebelum sampai rumah, qadarullah dia kecelakaan. Pagi harinya kita mendapatkan telepon. Kita kira ini penipuan.
ya, biasalah ya, telepon kecelakaan, penipuan itu. Akhirnya sampai kita bertabayun kepada keluarganya, ternyata benar dan dalam keadaan kritis. Walhasil 2 hari kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya. Waktu yang sangat singkat, 2 hari. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, kematian itu sifatnya baghtatan, yaitu tiba-tiba. Ketika orang sudah meninggal mati, ya, maka apa yang dia usahakan itu tidak berguna lagi. Harta yang ditinggalkan tidak akan berguna. Keluarganya juga akan mengantarkan dia sendirian ke liang lahat. Dan pada hari itu kita itu mikirkan diri kita sendiri untuk perjalanan yang sangat maha panjang. Perjalanan apa itu? Yang pertama, perjalanan di alam barzakh. Orang habis mati, dia akan ditanya malaikat Munkar dan Nakir dan menunggu apakah dia mendapatkan azab kubur atau siksa kubur. Sampai kapan Ustaz? Sampai hari kiamat. Dan itu bukan 50 tahun atau 100 tahun atau 200 tahun. Boleh jadi ratusan tahun kemudian atau boleh jadi ribuan tahun. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Dan itu perjalanannya lebih panjang daripada angan-angan kita sekarang. Maka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, ketika kita melihat orang-orang terdekat kita satu persatu diambil, ya, mati, itu Allah tuh ingin memberikan kita pelajaran supaya kelak ketika kita di hadapan Allah tidak ada hujah bagi kita untuk mengelak kenapa kita tidak banyak beribadah di bulan Ramadan, kenapa kita tidak banyak berinfak ketika di bulan Ramadan di hari biasa, supaya kita tidak bisa mengelak. Diberikanlah pelajaran, ini fulan mati di pinggir kamu, ini fulanah meninggal dunia, dahulu dia adalah sahabat karib. Maka itu adalah pelajaran bagi kita, hadirin yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang sudah meninggal dunia, satu-satunya penyesalan mereka mengatakan, fa'asaddaqonna wa akum minas solihin. Ya Allah, tolonglah hidupkan aku sebentar supaya aku bisa bersedekah. Wa akum minas solihin, dan aku jadi orang baik gara-gara bersedekah tersebut. Kalau kita pengen jadi orang baik, kata Allah, bersedekah dulu, maka kita akan jadi orang baik. Maka fitnahnya harta, ketika itu sudah kita miliki, akan susah untuk kita sedekahkan. Kita akan merasa takut. Kita akan merasa takut untuk kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seringkali mengira bagaimana nanti istri saya akan makan, bagaimana keluarga saya akan makan. Dan itu sering terjadi ketika seorang sudah berkeluarga, hadirin yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dahulu dia belum berkeluarga, ia gemar bersedekah, ia gemar menunaikan zakat, ia gemar berbagi kepada orang lain. Akan tapi ketika sudah berkeluarga, sudah memiliki istri dan anak, ketika zakatnya sudah mencapai haul dan telah mencapai nisab, dan ia hendak untuk membayarkan zakat, sang istri mengatakan, ya kita masih ada kebutuhan ini. Sang anak mengatakan, ya saya pengen mainan ini, saya pengen HP ini, saya pengen sekolah ini dan ini. Sehingga pembayaran zakat tersebut itu ditunda atau bahkan tidak terbayarkan. Maka nikmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah fitnah dari keluarga, dari istri ataupun dari anak. Maka kita tahu ujian kita, apakah kita bisa melewati setelah berkeluarga, bagaimana ketaatan kita ketika kita belum berkeluarga dan setelah berkeluarga. Masih tetapkah kita bersedekah di jalan Allah ataukah kita pelit? Memang kewajiban kita nikmati Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi keluarga. Keluarga sudah tercukupi, sedekahkan. Akan tapi terkadang ada sebagian orang sudah tercukupi tapi seringkali merasa tidak cukup. Banyak apa enggak, Pak? Bahkan saking merasa tidak cukupnya, terkadang seorang istri itu
meminta kebutuhan-kebutuhan berlebih di luar kemampuan suami, sehingga suami tersebut mencari jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka sebagai reminder kepada akhwat, ya, berikanlah wasiat kepada suami. Dahulu para salaf, orang-orang terdahulu, sahabat-sahabat terdahulu, ketika menghantarkan suaminya untuk meninggalkan rumah, mereka mengatakan, kami wahai suamiku yang tercinta, kuat untuk menahan lapar dan dahaga, tapi kami tidak kuat ketika kita tersentuh dengan api neraka. Maka nikmati Allah Subhanahu wa taala, fitnahnya harta adalah ketika seseorang itu dengan harta tersebut lalai dari kewajiban-kewajiban Allah, enggan bersedekah, enggan untuk beribadah, dan gara-gara harta tersebut, gara-gara bisnis tersebut, ia lalai dengan kajian-kajian. Ada dahulu orang sebelum jadi orang besar sering datang ke majelis ilmu, tapi kemudian dia buka bisnis 1 sukses, bisnis 2 sukses, bisnis 3 sukses, walhasil tidak pernah hadir ke majelis ilmu. Maka ingat, ia telah terkena fitnah harta. Dahulu para sahabat ketika mendapatkan fitnah harta begitu kencang datang kepada dirinya, ia langsung mencela harta tersebut, kemudian mengatakan, dakhalat alayya dunya litufsida akhirati, telah masuk dunia ke dalam hatiku untuk merusak akhiratku. Maka jangan jadikan dunia adalah kecintaan yang kita cintai dalam hati, karena itu adalah mahlakatun, karena itu akan menghancurkan. Kemudian yang terakhir, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, adalah fitnah anak. Adalah sebuah hal yang fitrah, seorang manusia itu mencintai anak. Allah katakan, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin. Allah berikan perhiasan bagi seorang laki-laki dan kepala keluarga, wanita ataupun perempuan, mencintai yang namanya anak-anak. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku anak-anak yang soleh sebelum anak itu lahir. Jadi bagi orang-orang yang belum mendapatkan keturunan, mulai sekarang berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku anak-anak yang soleh. Dahulu Nabi Ibrahim berdoa tersebut puluhan tahun sebelum dikaruniai anak yang sangat berbakti, yaitu Ismail alaihi salatu wassalam. Dan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, al waladu ya majbanatun wa makhbalatun. Seorang anak itu bisa menjadi fitnah bagi kedua orang tua dengan sebab sebagai berikut. Yang pertama, makhbalatun, ya, terkadang seorang anak itu menyebabkan bapaknya atau ibunya itu jadi pelit. Dahulu sebelum punya anak, sering infak ke masjid, sering datang ke ustadz, sering datang ke pesantren-pesantren nyumbangkan uang, ustadz tolong doakan agar saya segera diberikan anak yang soleh. Selang berapa lama Allah berikan ia anak yang soleh, anak yang qurratu a'yun, menyenangkan pandangan dan hati. Setelah mendapatkan anak tersebut, dia kepikiran masa depan anak tersebut. Ini nafkah buat saya, ini nafkah buat istri, ini nafkah buat anak, ini masih ada sisa, ini nafkah untuk masa depan anak. Kemudian ia enggan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu anak adalah fitnah bagi dirinya. Maka hati-hati. Maka jangan sampai seorang terhalangi dari sedekah gara-gara anak. Dan ingat, ketika seseorang bersedekah, sejatinya Allah akan mencukupkan. Ingatlah hadis Nabi, ya bena Adam anfik alaik, wahai anak Adam bersedekahlah,
mau kamu punya anak, mau ndak punya anak, bersedekahlah. Unfik alaik. Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupkan kebutuhanmu dan keluargamu. Ya, dahulu orang-orang Arab jahiliyah itu kalau punya anak, ya, mereka terkadang takut akan kemiskinan. Begitu juga sekarang, ketika ia mendapatkan anak bergembira, akan tapi ketika diminta untuk bersedekah, mengeluarkan zakat, ia khawatir akan masa depan anaknya, khawatir masa depan istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan dan jawab kekhawatiran tersebut dengan firman-Nya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kita yang memberikan rezeki kepada dia dan anak-anak kalian. Allah yang Maha Pemberi rezeki, bukan kita. Kita hanya perantara. Bahkan ketika kita telah tiada, anak tersebut pasti akan Allah Subhanahu wa taala cukupkan. Pasti akan Allah Subhanahu wa taala cukupkan rezekinya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan kesehatannya. Kapan rezeki anak itu akan hilang? Adalah ketika seseorang itu telah meninggal dunia. Betapa banyak dia mati Allah Subhanahu wa taala, hartanya banyak, anaknya banyak, simpanannya banyak, asetnya banyak, punya pulau di mana-mana. Walhasil umur 30 tahun dia meninggal dunia. Kenapa dia meninggal dunia? Apakah kekurangan harta, kekurangan makan, kekurangan aset, kekurangan kesehatan? Tidak. Karena rezeki dia sudah habis. Karena rezeki dia sudah habis. Maka hari yang mati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai anak kita menjadi penyebab kita untuk enggan bersedekah. Jangan sampai anak istri kita ya menjadi penyebab kita enggan untuk sholat malam. Dan saya akhiri dengan sebuah cerita yang menarik. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara bukan semuanya. Sesungguhnya sebagian istri-istri manusia dan sebagian anak-anak manusia itu menjadi musuh bagi kalian, yaitu laki-laki. Maksudnya gimana Ustaz? Artinya mereka menjadi penghalang kalian untuk melakukan ibadah ketaatan, menjadi penghalang kalian untuk datang ke majelis ilmu, menjadi penghalang kita untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah turun ayat tersebut, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, diriwayatkan beliau merutinkan ibadah sholat malam. Maka ketika pertengahan malam atau sepertiga malam terakhir, qadha ahlah, maka beliau membangunkan keluarganya untuk beribadah sholat malam. Maka apa yang dilakukan oleh beliau radhiyallahu taala anhu merupakan cerminan dan teladan bagi kita ketika kita dahulu sebelum berkeluarga rajin beribadah. Ketika kita sebelum akad nikah kita rajin sholat malam, meminta agar diberikan pasangan yang soleh dan solehah. Kemudian setelah menikah, akankah kebiasaan tersebut itu masih berlanjut? Ketika berlanjut, maka ingat bahwasanya pasangan kita, anak kita adalah keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kebiasaan tersebut menjadi hilang, ngaji menjadi hilang, sholat malam menjadi hilang, bahkan perkara-perkara ibadah yang lainnya menjadi hilang, maka boleh jadi keberadaan mereka adalah musuh bagi kita. Dan ketika kita mengetahui bahwasanya keberadaan mereka adalah ujian bagi kita, jangan sampai kita memusuhi mereka. Jangan sampai kita bilang, ya udah, gara-gara kamu saya nggak bisa ngaji, kamu pulang ke rumah ibu kamu. Tidak seperti ini, ya. Jangan sampai ya kita datang ke rumah, wah gara-gara kamu saya nggak bisa ngaji, sudah kamu pulang. Tidak seperti ini. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'fu wa tasfahu, tapi maafkanlah istrimu, maafkanlah anak-anakmu, dan ajaklah mereka menuju kebaikan. Bukan ketika kita tahu ya dengan perantara mereka ibadah kita berkurang, lantas kita membiarkan mereka, lantas kita menyuruh mereka pulang ke rumahnya, pulang ke rumah orang tuanya. Maka ini sikap yang salah dan jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Kata Allah apa? Wa in ta'fu wa tasfahu. Kalau kalian memaafkan, kalian mengajak mereka kebaikan, maka itu adalah kebaikan. Dan itu adalah suri toladan. Dan itu adalah penjagaan seorang laki-laki, seorang imam kepada keluarganya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ini yang bisa saya sampaikan.
Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita, menjadikan kita tambah takut, tambah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri kita adalah istri yang solihah. Karena kata Nabi apa? Khairu mata'id dunya al-mar'atu solihah. Sebaik-baik hiasan dunia adalah istri yang solihah. Dan kita berharap dengan setelah kita bermajlis ilmu ini, kita mendapatkan keturunan-keturunan yang soleh, yang kelak bisa menjadi syafaat kita, dan kelak bisa menjadi jariah kita ketika kita sudah berkalang tanah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.